Para Yesus, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kini Simon Subantukan berkata, karena Engkau menyuruhnya Tuhan, aku rela melakukan tugas membela kemanusiaan. Jubilaris yang berbahagia, yang turut berbahagia Bapak Hendrikus Halitukan dan Mama Lucia Unisogen, keluarga besar Tukan dan Sogen, para imam, biarawati, dan umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil kita dengar kisah panggilan murid-murid pertama, yaitu para nelayan Galilea di tepi Tasik Danau Genesaret. Yesus sudah meninggalkan Nazaret dan mulai berkarya di depan umum. Dan dia memilih Kapernaum di tepi danau sebagai basis karya pastoral misionernya. Pada suatu pagi, Yesus berjalan di tepi danau itu dan banyak orang mengerumuni dia. Nelayan-nelayan baru turun dari perahu. Mereka bekerja keras sepanjang malam tapi tidak menangkap apa-apa. Yesus naik ke atas perahu Simon dan mengajar orang dari atas perahu itu. Sesudah selesai mengajar, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus dan teman-temannya heran. Mereka ini nelayan sejak masa kecilnya. Mereka kenal ria gelombang dan arus laut. Mereka tahu kapan saat yang baik untuk menangkap ikan. Sebaliknya Yesus ini seorang tukang kayu dari dusun Nazaret, naik atas kiwang. Biarpun begitu, dengan rendah hati Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Teks asli sebetulnya berbunyi, atas firman-Mu aku akan menebarkan jala juga. Mereka ikut perintah Yesus menebarkan jala dan menangkap ikan banyak sekali. Pada saat itu Petrus menyadari suatu kehadiran kudus dan penuh kuasa di depannya. Maka dia sujud dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudariku, dalam kisah singkat di Pantai Tasik itu terjadi 4 transformasi atau peralihan makna rohani yang akan mengubah sama sekali riwayat hidup Simon si nelayan menjadi Petrus batu karang. Mari kita lihat 4 transformasi itu. Yang pertama, Yesus naik ke atas perahu Simon dan mewartakan firman dari atas perahu. Perahu adalah sarana nelayan untuk menangkap ikan. Yesus menjadikannya mimbar sabda untuk mewartakan firman. Karena itulah Yohanes Paulus kedua mengatakan bahwa murid-murid Yesus zaman ini harus menemukan mimbar sabda baru yang disebutnya Areopagos baru untuk mewartakan firman kapan dan dimanapun. Transformasi kedua, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Simon Petrus dan rekan-rekan nelayan mula-mula hanya mengerti secara harfiah, yaitu dayunglah perahumu ke lubuk laut yang lebih dalam. Kemudian baru Petrus sadar, duk in altum, artinya pergilah ke lubuk rohani yang lebih dalam untuk menemukan jati dirimu. Karena itulah Petrus sujud di kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Waktu itu soal ikan dia tidak penting lagi. Ada sesuatu yang lebih penting.
Tapi Yesus menjawab, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Itulah transformasi tiga, penjala ikan menjadi penjala manusia. Transformasi 4, sesudah menghela perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Tapi Simon si nelayan akan belajar jalan pemuritan, bahwa pembaruan rohani itu membutuhkan proses panjang sekali dengan jatuh dan bangun, di mana dia menyadari kerapuhan dirinya. Dan titik paling gelap dan getir kejatuhan Simon Petrus ialah ketika dia menyangkal Yesus dengan sumpah 3 kali di depan umum, "Aku tidak kenal orang itu." Menurut adat timur, bila orang menyangkal hubungan pribadi dengan sesama di depan umum dengan sumpah, maka hubungan itu tidak bisa diperbaiki sampai mati. Maka menurut adat, nasib Simon Petrus sudah habis. Hubungan dia dengan Yesus tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi sesudah kebangkitan, Yesus yang Maha Penyayang itu memberi Petrus kesempatan baru. Petrus dan teman-temannya pergi menangkap ikan di danau yang sama ini. Tapi sepanjang malam mereka tidak menangkap apa-apa. Pagi-pagi ada seorang di pantai bertanya kepada mereka, "Apakah ada ikan?" Mereka bilang, "Tidak ada." Jawab mereka dari perahu. Orang di pantai itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sisi kanan, maka kamu akan menangkapnya." Mereka ikut petunjuk itu dan menangkap ikan banyak sekali. Murid yang dikasih Yesus berkata, "Itu Tuhan." Mendengar itu, Petrus mengenakan pakaiannya lalu langsung terjun dan berenang ke darat bertemu dengan Yesus. Inilah kesempatan istimewa untuk bertemu dengan Yesus, mohon ampun dan membarui diri. Ternyata di pantai itu sudah ada api unggun dan roti panggang yang disiapkan Yesus. Sesudah sarapan dengan roti panggang dan ikan bakar, tibalah saat paling penting dalam hidup Petrus. Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" 3 kali Yesus mengulangi pertanyaan. Simon Petrus sadar dia 3 kali menyangkal Yesus dengan sumpah. Pada kali ketiga dengan sedih sekali Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu kelemahan dan kerapuan, Engkau tahu semua dosa. Tapi di atas segala-galanya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Itulah puncak pengakuan kasih yang diucapkan seorang murid yang pernah menyangkal Tuhan dan gurunya. Dan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Itulah saat di mana Petrus dipercayakan tugas menjadi pemimpin gereja. Dan Petrus tidak berpaling lagi. Dia akan meninggalkan danau Genesaret yang sempit menuju samudera tak bertepi, yaitu kerajaan Allah. Dengan berani dia mewartakan firman di Palestina, di Timur Tengah, hingga sampai ke Roma. Dan di Roma dia ditangkap dalam masa penganiayaan umat Kristiani oleh Kaisar Nero. Dan dia dijatuhi hukuman mati, disalibkan di Bukit Vatikan. Waktu Algojo mau menyalibkan dia, Petrus bertanya, "Bolehkah saya menyampaikan permintaan terakhir?" "Silakan." Petrus berkata, "Yesus Tuhan dan Guruku juga sudah disalibkan. Saya ini jauh lebih hina dina. Mohon salibkan saya kepala ke bawah." Pada saat itulah pengakuan kasihnya di tepi danau dulu dimeteraikan dengan darahnya sendiri. "Tuhan,
Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Saudara-saudariku, mari kita merenungkan transformasi seorang murid lain bernama Simon Subantukan. Seorang anak petani miskin yang kemudian menjadi seorang murid yang tangguh, pejuang kemanusiaan, pembela nasib orang-orang kecil dan tertindas. Untuk itu Tuhan menempa dan memurnikan dia dalam tanur penderitaan, seperti emas yang dimurnikan dalam tanur api. Simon dilahirkan sebagai anak kelima dari 7 bersaudara, dari orang tua Bapak Hendrikus Haritukan dan Mama Lucia Unisogen. Kedua orang tua ini tidak pernah sekolah dan hidup sebagai petani sederhana. Di tahun 60-an dan 70-an, ketika keadaan ekonomi keluarga susah sekali, Bapak Hali pergi ke Tanjung Bunga mengolah sagu untuk memberi makan anak-anaknya. Tahun 78, Bapak pergi merantau ke Maluku selama 7 tahun. Tetapi orang yang tidak bersekolah ini hanya bisa kerja sebagai buruh kasar di perusahaan kayu. Selama tahun-tahun rantau itu, Mama Lucia Unisogen sendiri mengasuh anak-anaknya dengan kehalusan kasih seorang ibu, tapi sekaligus dengan tangan keras seorang ayah yang tidak hadir. Sejak di SD, Simon merasa tertarik menjadi imam karena dia kagum melihat pribadi Pater Jan Prasor SVD waktu itu di sini. Keinginan itu menjadi lebih kuat ketika menyaksikan peristiwa tabisan Imam Sulung Lewotala Pater Dominikus Subantukan SVD tahun 81 dan imam kedua Romo Tobias Tobi Tukan tahun 1983. Saya persilakan kedua imam senior Lewotala ini berdiri. Tobo Pater. Simon tadi saya bilang mau masuk seminari, tapi karena orang tua dia mampu mengongkosnya ke seminari, Simon masuk SMP Santo Isidorus Lewotala. Untuk ongkos sekolah dia dibantu kakak ipar, Guru Mikael, yang kami dengan saudaranya Martina, yang hari ini merayakan 40 tahun pernikahan. Kita tepuk tangan untuk beliau. Selain itu, waktu liburan, Simon dan saudara-saudarinya kerja keras membuat batu merah sampai sebanyak 10.000 butir untuk mendapat ongkos uang sekolah. Waktu dia tamat SMP, Bapak Hali sudah pulang dari Maluku. Bapak ingin supaya anaknya ingin masuk sekolah pertanian Buawae atau STM Bina Karya Larantuka, supaya sesudah lulus bisa langsung kerja bantu Bapak Mama. Tapi Simon ingin masuk seminari Hokeng. Masalah besar untuk Bapak Mama ialah soal biaya. Sesudah cari akal kiri kanan, mereka mengharap Romo Tobias, ekonom keuskupan, untuk minta nasihat. Romo kemudian datang ke rumah di Lewotala, tidak membawa uang, tapi hanya surat dalam sebuah amplop untuk diserahkan kepada rektor seminari. Kalau siswa-siswa lain datang dengan uang sekolah, anak miskin ini datang dengan hanya membawa amplop surat kepada rektor. Syukurlah dia diterima masuk seminari Hokeng. Romo Tobias kemudian menemukan seorang ibu asuh di Bali yang rela membantu ongkos sekolah Simon di seminari Hokeng sampai tamat. Sadar akan jerih payah orang tua, Simon belajar dengan giat dan penuh tanggung jawab sehingga studinya berjalan baik. Dia melamar masuk ke SVD dan secara resmi diterima di novisiat Nendo dengan penerimaan jubah 15 Agustus tahun 91.
4,5 bulan kemudian dia mendapat telegram dengan berita duka bahwa kakaknya Bonifasius Tukan meninggal dunia. Dia minta izin Pater Magister untuk pulang ke rumah selama 1 minggu untuk mengunjungi dan menghibur mama yang sangat kehilangan karena saat itu bapak sudah merantau lagi ke Malaysia. Sampai di rumah dia disambut dengan ratap tangis. Ada anggota keluarga besar yang berkata dengan tegas pada Simon, "Engkau tidak usah pulang ke novisiat. Engkau keluar dan kerja bantu mama." Mama Uni, perempuan kuatan tabah itu menjawab, "Dia yang meninggal itu pergi karena umurnya sudah habis. Kita yang hidup harus tetap berjuang untuk melanjutkan hidup." Karena itu mama merelakan anaknya pulang ke novisiat untuk meneruskan cita-cita menjadi imam. Tahun kedua novisiat, di tahun 92, mereka pindah dari Nenu ke Ledalaro dan dengan gembira disambut oleh Pater Niko Hayon, Magister. Mereka juga akan mulai studi filsafat di tahun kedua novisiat. Namun 4 bulan kemudian, 12 Desember 92, terjadi gempa bumi dahsyat yang menghancurkan hampir semua gedung di Ledalaro. Pimpinan Ledalaro berencana meliburkan semua frater sekurang-kurangnya 1 tahun supaya kami punya waktu untuk membangun kembali Ledalaro. Tapi Pater Superior Jenderal waktu itu Henry Barlage langsung datang dari Roma, mengunjungi kami di tengah musibah dan berkata, "Para frater tidak boleh libur. Mereka harus ambil bagian dalam penderitaan masyarakat." Itu keputusan yang sangat bijaksana. Maka kami membangun barak-barak darurat untuk para frater dari bambu dan papan. Juga membangun ruang kuliah sederhana dekat lapangan Rita Pire. Para frater juga dikirim ke banyak tempat di Flores Timur sampai Nagekeo untuk mencatat korban gempa dan kerugian bencana. Dan atas dasar itu kami membuat laporan dan menyusun proposal untuk dikirim ke banyak negara mohon bantuan. Generasi Frater Simon Subantukan dan teman-temannya adalah generasi yang seluruh pendidikannya di Ledalaro berlangsung di barat. Ternyata dengan itu Tuhan mempersiapkan mereka untuk menjadi misionaris yang tangguh. Selama tahun-tahun pendidikan sebagai frater, Simon sudah dilibatkan dalam kegiatan sosial kemanusiaan seperti yang dijalankan oleh Truk F, yaitu Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores. Waktu masa diakonat misalnya, dia ditempatkan di paroki Santo Yosef Maumere dengan tugas memantau pelaksanaan pemilu tahun 99. Teman-teman yang lain di paroki urus ajar agama, urus itu atur misa, ini ibadat sabda dan seterusnya. Dia pergi urus pemantauan pemilu. Semua dia jalankan dengan baik. Tapi menjelang tabisan imam datang surat pengaduan para provinsial SDND dan usul pentabis yang mengatakan Simon Subantukan tidak layak ditabiskan menjadi imam karena ada masalah dalam keluarga menyangkut perkawinan kakak. Simon diminta menulis surat tanggapan atas pengaduan umat tersebut. Hatinya terguncang. Pater Bernard Miller meneguhkan dia dan ikut menandatangani surat yang ditulis Simon. Pater Bernard mau hadir tapi karena keadaan kesehatan dia minta maaf tidak bisa hadir. Pater Bernard waktu itu bilang pada Simon, "Kalau mereka tidak menabiskan engkau, saya akan mengundurkan diri dari Dewan Provinsi, mengundurkan diri dari Dewan Imam, mengundurkan diri dari tugas rektor wilayah. Saya jamin saya mempertaruhkan diri supaya engkau ditabiskan." Rencana tabisan
14 Juli 99 dengan 10 calon imam SVD dan 5 projo keusupan Larangtuka. Tapi Dewan Pimpinan SVD baru bisa mengadakan rapat tanggal 12 Juli, itu hanya 2 hari sebelum kehabisan. Dan hari itu 12 Juli, Simon menanti-nanti surat balasan supaya besoknya tanggal 13 bisa ikut latihan tabisan bersama diakon lain. Tapi sampai jam 8 malam belum ada surat jawaban. Puji Tuhan atas penyelenggaraan. Dalam rapat tanggal 12 Juli itu kami di Dewan Pimpinan sepakat bahwa Simon sama sekali tidak bersalah dalam kasus ini. Jam 9 malam saya tiba di Larangtuka membawa surat resmi provinsial bahwa Diakon Simon Subantukan diterima untuk tabisan ini. Setelah melewati tantangan berat itu, maka hari tabisan 14 Juli 99 merupakan saat rahmat penuh sukacita yang luar biasa untuk Imam baru Simon Subantukan dan Bapak Hali dan Emak Uni. Hari ini bersama saudara-saudari sekalian, Simon mengenangkan semua itu kembali dalam sujud syukur yang tak berhingga pada Tuhan. Sesudah tabisan, Simon mendapat penempatan pertama di paroki Lengko Ajang, Manggarai. Tapi sebelum ke sana, Provinsial SVD Ruteng meminta imam muda itu untuk pergi membantu pengungsi Timur Timur. Kita ingat sesudah jajak pendapat di Timur Timur itu kacau balau sekali. Dia diminta pergi membantu pengungsi. Selama 4 bulan dia bergabung dengan tim relawan yang mengurus para pengungsi, dan dia juga mengantar sejumlah mereka sampai ke Same dan Manatuto di Timur Timur. Lalu menjelang Natal 99, Pater Simon pulang dari timur ke paroki Lengko Ajang di Manggarai untuk merayakan Natal bersama umat di satu stasi terjauh. Dia merasa bahagia sekali dengan tugas pastoral di antara umat di paroki. Tapi 2 tahun kemudian dia dipindahkan ke paroki Berang untuk menjadi kepala sekolah SMA Santo Klaus di Berang. Sesudah 2 tahun mengurus sekolah, pimpinan SVD memberi tugas baru untuk melanjutkan studi bagian hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam 2 tahun dia menyelesaikan S2, Magister Hukum dengan konsentrasi bagian hukum pemerintahan agar bisa memberi pencerahan bagi masyarakat tentang berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah. Itu bekal untuk pembelaan kerja dia kemudian. Tahun 2006 sesudah lulus S2, dia mendapat benuming menjadi koordinator Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan. Ini tugas berat yang dilaksanakan dengan setia sampai sekarang. Pada mulanya dia merasa tantangan itu terlalu amat berat. Ditugaskan untuk tugas berat itu tidak ada dana sama sekali. Maka di kamarnya dia menangis dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika ini adalah pekerjaan yang kau kehendaki bagiku, tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh. Ternyata Tuhan mendengar doa dan tangisan abdinya ini. Besoknya waktu dia pergi mengurus masalah di satu desa, ada rekan menelpon bahwa mereka baru saja mengirim dana bantuan. Sejak saat itu dia tidak mengeluh lagi pada Tuhan apapun tugas dan kesulitan yang dia lalui. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi meneguhkan abdinya ini. Kalau kamu dengar baik-baik, firman itu indah sekali dan cocok sekali dengan pengabdian dia. Tuhan berfirman, berkuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman
memerdekakan orang yang teraniaya, supaya engkau memecahkan rotimu untuk orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin dan tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merkah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemudian Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Tuhan menjawab, ini aku, ego ini aku hadir untukmu. Selama 18 tahun bertugas di komisi ini, Simon dan rekan-rekan sudah melakukan banyak sekali hal untuk membela hak orang-orang kecil dan tertindas. Saya hanya ingin menyebut satu contoh, karena kisahnya terlalu banyak. Satu contoh saja. Pater Simon dengan komisi GPIC Ruteng dalam kerjasama dengan berbagai pihak telah berjuang membela hak rakyat kecil atas tanah mereka terhadap pengusaha pertambangan yang sudah direstui pemerintah. Ada 42 surat izin pertambangan. Tanggal 14 September tahun 2014. Ketika dia berjuang membela rakyat di Manggarai Timur terhadap pengusaha tambang yang didukung oleh aparat, terjadi bentrok dan tindak kekerasan sehingga Pater Simon terluka berdarah-darah dan pingsan. Tapi akhirnya usaha mereka berhasil menghentikan perusahaan tambang di seluruh Manggarai sampai sekarang. Pater Simon setia melakukan semua ini karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan menyuruhnya melakukan tugas ini. Karena itulah tema misa syukur hari ini berbunyi, karena Engkau menyuruhnya. Dengan ini juga Imam Tuhan ini menghubungkan Ekaristi sakramental di gereja itu yang kita rayakan dalam misa dengan Ekaristi kehidupan, ketika dia melayani orang kecil dengan kucuran keringat bahkan darah di bawah matahari. Karena hanya dengan pengabdian itu bumi ini menjadi altar, langit itu kenisah, dan melalui Imam Tuhan yang tabah dan setia ini Kristus merayakan sakramen kasih-Nya sekali lagi menurut pesannya di malam terakhir. Buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Amin.